wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sopter dimanapun berada. Oke, hari ini Mimin akan lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya yang semakin hari semakin seru juga untuk kita simak semua. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 416-420. Ye Chong terkejut. Bukankah ini Wang Chao, teman sekelas sekolah menengah pertama? Chao Zi, apakah itu kamu? Ye Chong bertanya. Kamu juga bekerja di sini? Di sekolah menengah pertama, Ye Chong dan Wang Chao memiliki hubungan yang baik, dan keduanya bisa bermain bersama. Tetapi sejak masuk sekolah menengah, Ye Chong telah tidak ada kontak dengan Wang Chao. Wang Chao mengangguk dan berkata, "Ya, aku juga tidak tahu kamu ada di sana. Aku baru mendengar pagi ini bahwa ada seorang pria bernama Ye Chong yang akan meminta selebritas papan atas untuk mendukungnya. Itu kamu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kita punya waktu untuk minum bersama nanti." Ye Chong tertawa. Xiao Jing kebetulan melihat Ye Chong. Dia berkata dengan jijik, "Burung dari bulu berkumpul bersama dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Lihat siapa di sebelah Ye Chong." Status Wang Chao di kantor penjualan kedua mirip dengan Wang Tianyu, dan keduanya milik tingkat transparan kecil di perusahaan. Baik Lu Yangyang dan Cheng Han menoleh untuk melihat ke atas. "Hei, mereka bertiga benar-benar sejenis," Lu Yangyang tertawa. "Itu benar, Xiao Han, kamu harus melihat dengan jelas kali ini. Lihat lingkaran Ye Chong, mereka adalah pecundang perusahaan kita," kata Xiao Jing. Lu Yangyang juga berkata, "Xiao Han, kamu menjadi sedikit dekat dengan Ye Chong baru-baru ini, kamu harus memikirkannya, jangan membuat janji dengan tubuhmu hanya karena Ye Chong menyelamatkanmu sekali. Tapi dia tahu bahwa Ye Chong sama sekali bukan pecundang. Bagaimana mungkin pecundang bisa mengendarai Porsche?" Pukul 1 siang, semua orang kembali ke kantor. Yang Yufan berkata dengan marah, "Ye Chong, masih ada 4 jam lagi. Kamu harus bergegas." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Terima kasih, ketua tim yang atas perhatianmu." Yang Yufan mendengus menghina, dan mencibir dalam hatinya, "Hati, lihat bagaimana aku mengusirmu hari ini." Jam 3 sore, Xiao Jing berkata dengan marah, "Ye Chong, aku belum melihat gerakanmu. Apakah kamu siap untuk menyerah?" "Benar, Ye Chong. Kamu bisa mulai mengepak barang-barangmu." Lu Yangyang tersenyum. Baik Wang Tianyu dan Cheng Han mengkhawatirkan Ye Chong, karena mereka tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Ye Chong. Yang Yufan duduk di samping, menonton dengan sombong. "Masih ada 2 jam, setelah 2 jam, aku bisa mengusir Ye Chong dari perusahaan, tidak ada perubahan dalam tindakan selanjutnya." Di sisi lain, Liu Cheng, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga berharap untuk mengeluarkan Ye Chong dari perusahaan, buru-buru pergi. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Yufan hari ini, dia merenung dalam-dalam. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Yang Yufan benar, dan Ye Chong kemungkinan besar akan bersaing dengannya untuk posisi menteri di masa depan. 4 sore di pintu masuk perusahaan anggur, sebuah SUV hitam diparkir. Setelah Zhao Meiting selesai memfilmkan pengumuman itu, dia bergegas ke tempat Ye Chong. Awalnya, dia ingin menyetir sendiri, tetapi Chang Museng mendengar bahwa Zhao Meiting akan menemukan Ye Chong, jadi dia bersikeras untuk mengantarnya sendiri ke sini. Namanya untuk melindungi keselamatan Zhao Meiting, tetapi sebenarnya itu untuk menjilat Ye Chong. Mobil berhenti secara khusus, Chang Seng juga berjalan turun, dan 2 pengawal mengikuti di belakang mereka. Zhao Meiting bergegas, bahkan lupa memakai kacamata hitam dan topeng. Dia dikenali oleh semua orang begitu dia keluar dari mobil. Untungnya, tidak banyak orang di sekitar perusahaan wine. Namun, satpam di pintu masuk perusahaan menatap lurus ke arahnya. Bukankah ini dewi layar mereka? Bagaimana situasinya? Biasanya mereka hanya bisa menghargai kecantikan Zhao Meiting di TV, tapi mereka tidak menyangka bisa melihat orang sungguhan hari ini. Zhao Meiting dan Chang Museng berjalan ke pintu dengan 2 pengawal. Penjaga keamanan kilang anggur segera datang dan berkata dengan penuh semangat, "Meiting, saya penggemar Anda, bisakah Anda mengontrak saya?"
Zhao Meiting tersenyum dan berkata, "Saya punya sesuatu yang mendesak, tunggu saya kembali." Kata kemudian, dia berjalan ke kilang anggur. Ketika penjaga keamanan mendengar apa yang dikatakan Zhao Meiting dan kembali untuk menandatanganinya, mereka sangat senang hingga hampir melayang ke langit. Mereka semua melupakan tanggung jawab mereka dan tidak pernah bertanya kepada Zhao Meiting apa yang dia lakukan di kilang anggur. Zhao Meiting, Chang Museng dan yang lainnya turun ke gedung kantor. "Meiting, di mana Tuan Ye? Apakah Anda ingin meneleponnya dulu?" Zhao Meiting berkata sambil tersenyum. "Dia ada di lantai 3, ayo langsung ke atas." Di dalam kantor penjualan di lantai 3, Yang Yufan melihat bahwa di luar mulai gelap, dan dia sangat yakin bahwa Ye Chong tidak dapat menemukan siapapun. "Ye Chong, apakah kamu masih harus keras kepala?" Yang Yufan berjalan ke arah Ye Chong. "Cepat dan pergi ke departemen personalia untuk menjalani prosedur pengunduran diri. Saya akan menghitung Anda sebagai pekerja penuh minggu ini, dan saya akan memberimu kompensasi untuk gaji tambahan 3 hari. Cheng Han sedikit tidak senang. "Ketua tim Yang, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Yang Yufan mendengus. "Xiao Han, aku hanya melakukan bisnis. Ini adalah janji Ye Chong sendiri. Jika dia tidak bisa mengundang selebritas sebelum bekerja hari ini, dia akan berkemas dan pergi." Xiao Jing dan Lu Yang juga datang. "Beberapa hal harus dilakukan sesuai dengan kemampuan kami. Kamu bilang kamu begitu penuh dengan kata-kata di awal, tapi sekarang kamu tidak bisa melakukannya. Kami bahkan tidak bisa meminta belas kasihan untukmu," kata Xiao Jing dengan eksentrik. Pada saat ini, Liu Cheng juga datang, dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana dengan Ye Chong? Saya yakin bintang Anda telah ditemukan, penampilan munafik itu sangat menyebalkan." "Apa kentut tidak ada, Ye Chong siap untuk pergi sendiri." Yang Yufan tertawa, "Tidak mungkin." Liu Cheng berpura-pura sangat malu. "Jika ini masalahnya, akan sulit untuk ditangani, dan aku tidak bisa pilih kasih. Kan? Apakah menurutmu itu Ye Chong?" Ye Chong tertawa. "Untuk apa kamu terburu-buru? Apakah kamu tidak punya waktu 1 jam lagi?" "Hehe, apa yang bisa kamu lakukan dalam 1 jam? Jangan terlalu keras kepala." Yang Yufan mencibir. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mendengar suara keras dari koridor. "Aku pergi. Superstar Zhao Meiting, tidak mungkin. Apakah ini benar-benar Meiting?" "Ya Tuhan, mengapa kamu keluar?" "Meiting, ya Tuhan, ambil fotoku, aku mencintaimu, Meiting, Ting." Sekelompok besar orang mengobrol di koridor lantai 3. Suara-suara gila itu masuk ke telinga Yang Yufan dan yang lainnya. "Apa, Zhao Meiting?" Semua orang yang hadir tahu Zhao Meiting, bintang lini pertama yang populer. Yang Yufan tercengang, apakah Ye Chong mengundangnya? Koridor di lantai 3 benar-benar dikelilingi, dan Chang Museng menyesal karena dia membawa terlalu sedikit pengawal. 2 orang tidak cukup, jadi pada akhirnya dia melakukannya sendiri, dan 3 orang mengepung Zhao Meiting untuk mencegah para penggemar gila itu bergegas. Kemudian mereka bertiga menerobos kerumunan dan membiarkan Zhao Meiting berjalan ke kantor Ye Chong. Yang Yufan dan yang lainnya menyaksikan tanpa daya. Zhao Meiting masuk dan berjalan ke sisi Ye Chong. Zhao Meiting berkata sambil tersenyum, "Ye Chong, belum terlambat kan? Baru saja ada kemacetan lalu lintas." "Maaf," Ye Chong tersenyum, "belum terlambat, waktunya tepat." Semua orang tercengang. Ada apa dengan omong kosong ini? Bintang lini pertama yang bermartabat benar-benar meminta maaf kepada Ye Chong. "Apakah saya terlalu banyak merokok opium, dan halusinasi muncul di otak saya?" Xiao Jing dan Lu Yang memandang Zhao Meiting dengan iri. Di depan Zhao Meiting, mereka seperti 2 ekor ayam tua. Mata Wang Tianyu diluruskan, dan dia berpikir bahwa Zhao Meiting jauh lebih cantik di kehidupan nyata daripada di TV. Melihat bahwa Zhao Meiting tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chong, Cheng Han tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Saat ini, keributan di gedung perkantoran membuat khawatir Sun Yuanshan. Sun Yuanshan berjalan dengan langkah terhuyung-huyung. "Ada apa? Ada apa dengan itu? Apa yang kamu lakukan di sini?"
Dia meremas kerumunan dan melihat sekilas Zhao Meiting. Mata Sun Yuanshan berbinar, dan dia bahkan berjalan lebih cepat. Dia datang ke Zhao Meiting, dan ketika dia ingin mendekat, dia dihentikan oleh pengawal itu. Sun Yuanshan tidak peduli tentang itu, dan berkata dengan mata menatap. Apakah itu benar-benar Meiting? Aku tidak pernah berpikir bahwa bintang besar sepertimu akan datang ke sini. Meiting, aku penggemar setiamu. Aku ingat semuanya tentang kamu. 5 tahun lalu, lagu pertama yang kamu debut adalah Jatuh Cinta dengan Pria Berotot. 3 tahun lalu, kamu membuat film berjudul Crazy Mulan. Semua orang terdiam, memikirkan ini saat itu kali. Ingatan Sun Yuanshan cukup baik. Zhao Meiting mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, saya pikir kita akan memiliki kerja sama yang baik. Sun Yuanshan menepuk pahanya. Haha, saya tidak menyangka akan mengundang Anda ke sini. Benar-benar di luar dugaan saya. Liu Cheng tersenyum di seluruh wajahnya. Menteri Sun, karena Anda mengatur tugas, tentu saja kita harus menyelesaikannya itu. Itu, Menteri Sun, tim kami mengundang Nona Meiting ke sini. Kata Yang Yufan, Xiao Jing dan Lu Yang juga dengan cepat berkata, benar, Menteri Sun, kami telah menghabiskan banyak usaha. Sun Yuanshan mengacungkan jempol, oke, kalian semua mendapat kenaikan gaji kinerja bulan ini berlipat ganda. Cheng Han berkata dengan dingin di samping, pujian apa yang kamu miliki? Beraninya kamu meminta pujian? Bukankah kalian semua mencibir sebelumnya? Liu Cheng dan yang lainnya sedikit malu, dan buru-buru berkata, Xiao Han, jangan bicara omong kosong, kami membantu untuk berpikir bersama ada caranya. Zhao Meiting sangat pintar, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Saya datang ke sini murni untuk wajah Ye Chong, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kata Zhao Meiting, singkatnya, Liu Cheng, Yang Yufan dan yang lainnya sangat malu. Tiba-tiba, sesosok hitam melompat keluar dari koridor, dan hendak melompat ke tubuh Zhao Meiting dengan tiba-tiba. He Ying sangat cepat pada pandangan pertama, dan telah merencanakan untuk waktu yang lama, bahkan pengawal di sekitar Zhao Meiting tidak bereaksi. Chang Museng terkejut, dia bahkan ingin melindungi Zhao Meiting dengan tubuhnya, tapi sayang Zhao Meiting agak jauh darinya. Melihat bayangan hitam hendak menerkam Zhao Meiting, Ye Chong menendang bayangan hitam itu dengan tendangannya. Ternyata Chen Jingwei dari sebelah. Chen Jingwei telah mengejar bintang untuk waktu yang lama, dan setelah melihat Zhao Meiting, dia benar-benar gila. Dia baru saja bergegas maju, seolah-olah dia akan memeluk Zhao Meiting dan mati tanpa penyesalan. Dia ditendang oleh Ye Chong, tidak tahu rasa sakitnya, dan berteriak dengan panik, Meiting, aku mencintaimu. Dia terus berteriak sampai dia diusir oleh 2 orang. Sun Yuanshan berteriak, hal yang memalukan ini. Kemudian, dia berteriak kepada semua orang pergi kembali ke kursi kantor untuk saya. Apakah Anda menunggu saya untuk memotong uangnya? Tetapi tidak ada yang mendengarkan Sun Yuanshan di semua. Semua orang berkerumun di pintu, berusaha mati-matian untuk memasukkan kepala mereka. Sun Yuanshan berkata tanpa daya, ayo pergi ke ruang rapat berikutnya untuk berbicara. Kemudian, dia memimpin sekelompok orang ke pintu ruang rapat berikutnya. Nona Meiting, silakan masuk. Sun Yuanshan terlihat sangat sopan. Zhao Meiting mengangguk, dan masuk dengan Chang Museng terlebih dahulu. Ketika Ye Chong hendak memasuki ruang konferensi, Liu Cheng tiba-tiba menghentikannya. Ya, Ye Chong, pertemuan ini lebih penting, jadi kamu tidak perlu menghadirinya. Tugasmu telah selesai, dan telah dilakukan dengan sangat baik. Jangan khawatir, aku pasti akan membalasmu nanti. Wang Tianyu berkata dengan sedih di sampingnya. Berkata, Nona Meiting ditemukan oleh Ye Chong. Mengapa tidak membiarkannya masuk? Masih ingin masuk, dia belum memenuhi syarat, Wang Tianyu. Jika kamu terus mengomel, berhati-hatilah karena aku akan mengurangi semua penampilanku untuk bulan ini. Saat dia berbicara, Liu Cheng masuk ke ruang konferensi dan membanting pintu dengan sebuah ledakan. Wang Tianyu berkata dengan marah, Saudara Chong,
Mereka hanya merampok kredit Anda, sudah jelas bahwa Anda memanggil orang ke sini, tetapi mereka harus duduk dan menikmati hadiahnya. Sungguh tidak tahu malu. Ye Chong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, karena dia tahu bahwa tidak orang bisa mengambil kredit pekerjaannya. Di ruang konferensi, Sun Yuanshan berkata sambil tersenyum, "Nona Meiting, kita bisa mengadakan pertemuan." Zhao Meiting terkejut. Di mana Ye Chong? Oh, level Ye Chong tidak cukup tinggi, jadi dia tidak diizinkan masuk. Kata Liu Cheng. Zhao Meiting tidak senang ketika dia mendengar ini. Benarkah? Ye Chong tidak cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Maka saya juga tidak akan berpartisipasi. Setelah mengatakan itu, Zhao Meiting berdiri dan memberi isyarat untuk pergi. Sun Yuanshan dengan cepat menghiburnya, "Nona Meiting, harap tenang." Dia memelototi Liu Cheng, dan mengutuk, "Apa yang salah dengan otakmu? Apa yang kamu lakukan? Apakah itu tingkat tinggi? Bagaimana? Menurutmu, bawang hijau yang mana? Beranikah kamu tidak membiarkan Ye Chong masuk?" Undang dia dengan cepat. Liu Cheng tua tersipu malu, mengerti. Dia tidak punya pilihan selain membuka pintu lagi dan keluar untuk mencari kamu Chong. Kemudian, Sun Yuanshan bertanya pada Yang Yufan di sebelahnya dengan suara rendah, "Siapa Ye Chong?" Yang Yufan terdiam. Liu Cheng keluar dan melihat Ye Chong sedang duduk di kursinya dengan puas. Dia berjalan ke Ye Chong dan berkata, "Ye Chong, masuk." Ye Chong tersenyum, "Mengapa saya harus masuk? Apakah Anda tidak membiarkan saya masuk? Bukankah level saya tidak cukup?" Wajah lama Liu Cheng adalah ditekan. Warnanya merah, dia berharap dia bisa membunuh Ye Chong sekarang. Sun Yuanshan di ruang konferensi berteriak, "Liu Cheng, ada apa denganmu bajingan? Kamu meminta Ye Chong masuk? Kemana kamu pergi? Kemana dia? Dengan kemampuan Anda menangani urusan, supervisor seperti apa Anda?" Liu Cheng ketakutan, dan dengan cepat berkata kepada Ye Chong, "Ya, itu kelalaian saya, Anda masuk." Wang Tianyu mencibir ke samping. Ye Chong tidak tergerak sama sekali. Liu Cheng tidak punya pilihan selain terus berkata kepada Ye Chong, "Aku salah sebelumnya. Jadi jangan seperti aku, cepat masuk." "Kakak Liu, bukankah lebih baik jika kamu seperti ini sebelumnya?" Ye Chong tertawa, dia hanya berdiri dan berjalan ke ruang konferensi. Liu Cheng menggertakkan giginya dengan marah. Dia mengikuti Ye Chong. Ketika dia hendak memasuki ruang konferensi, Ye Chong di depannya membanting pintu, itu tertutup. Liu Cheng hampir membenturkan hidungnya, dan dengan marah menarik kenop pintu, tetapi terkunci. "Benar," umpatnya dalam hati. Wang Tianyu dan yang lainnya mencibir di belakang mereka. "Kamu bergegas ke ruang pertemuan dan duduk di sebelah Zhao Meiting." Yang Yufan menatap lurus ke arah Zhao Meiting, ngiler. Chang Museng mencibir dengan jijik. Pikirkan Chen Jingui yang bergegas memeluk Zhao Meiting sebelumnya. Chang Museng berpikir bahwa pesona Zhao Meiting masih bagus. Anak-anak muda ini tidak memiliki konsentrasi di depan Zhao Meiting. Itu masih sedikit lebih kuat untuk orang tua. Chang Museng memikirkan hal ini, dan menatap Sun Yuanshan. Tanpa diduga, Sun Yuanshan baru saja menyeka air liur dari sudut mulutnya, dan menatap Zhao Meiting dengan mata serius. Chang Museng memiliki benang hitam. Setelah itu, semua orang berbicara tentang pengesahan. Yang paling dikhawatirkan Chang Museng adalah bahwa efek produk tidak sesuai dengan kenyataan. Itu akan sangat mempengaruhi kredibilitas Meiting. Katanya, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Anda dapat yakin bahwa efek dari beberapa produk kilang anggur kami benar-benar luar biasa, dan mereka sangat terkenal di Beijing, terutama anggur Daqiang, yang murni alami tanpa efek samping, dan efeknya luar biasa. Kamu pergi ke Beijing dan cari tahu." Sun Yuanshan menepuk bahu Ye Chong dan berkata, "Kamu sangat baik, aku tidak berharap kamu mengetahui produk perusahaan kami dengan sangat baik di usia yang begitu muda. Namamu, apakah kamu?" Ye Chong tersenyum kecut. "Namaku Ye Chong." Sun Yuanshan mengangguk puas, dan kemudian berkata kepada Yang Yufan, "Pemuda ini, kamu harus melatihnya dengan baik. Dia pasti akan menjadi seorang bakat di masa depan."
Yang Yufan tersenyum canggung. Chang Museng tertawa, karena Tuan Ye mengatakan demikian. Apa masalahnya? Jangan khawatir, semuanya, termasuk promosi pasca produksi, jadi saya akan mengurus semuanya. Anda hanya perlu memberitahu saya bagaimana Anda ingin syuting. Sun Yuanshan sangat gembira. Ini hanya beli satu gratis satu. Terima kasih, Tuan Chang. Ye Chong tersenyum. Dan aku, tanya Zhao Meiting, cemberut. Penampilan centil itu membuat semua orang yang melihat Ye Chong cemburu. Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja saya ingin berterima kasih. Setelah itu, semua orang menyelesaikan beberapa detail, dan setelah menyelesaikan masalah ini, Zhao Meiting dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Sun Yuanshan menepuk bahu Ye Chong dengan tenang, dan berkata, Liu Chong, kamu masih punya jalan, kamu anak muda benar-benar baik. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, dia mengirim Zhao Meiting dan Chang Museng keluar dari kantor. Meski sudah libur kerja, tidak ada karyawan perusahaan yang pergi. Mereka berkumpul di alun-alun di depan gedung perkantoran, menunggu Zhao Meiting. Saat Ye Chong dan Zhao Meiting berjalan keluar dari gedung kantor, mereka mendengar suara gunung bergemuruh dan tsunami, yang hampir mengejutkan Zhao Meiting. Meiting, kami adalah penggemarmu, kami mencintaimu selamanya. Semua orang meraung panik, di antara mereka, Su Yuqian dan Lin Tianqi adalah yang paling berisik. Ye Chong tidak menyangka kedua orang ini juga datang. Mereka juga melihat Ye Chong, tetapi mereka bahkan tidak memperhatikan, seolah-olah mereka tidak mengenal satu sama lain. Di satu sisi, Ye Chong datang ke sini sebagai agen rahasia. Jadi tentu saja dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang hubungan mereka. Di sisi lain, mereka benar-benar tidak punya waktu untuk memperhatikan Ye Chong. Semua manajer mereka ada di Zhao Meiting. Lin Tianqi berteriak sangat keras sambil memegang buket mawar di tangannya, sampai pacarnya datang dan meremas telinganya sebelum menariknya pergi. Dan Su Yuqian berteriak dan menari di sana, berusaha menarik perhatian Zhao Meiting. Sayangnya, Zhao Meiting menundukkan kepalanya dan mengabaikan Su Yuqian sama sekali. Baru setelah SUV Zhao Meiting pergi, Su Yuqian perlahan-lahan menjadi tenang. Karyawan di sekitarnya memandang Tuan Su ini dengan mata aneh. Su Yuqian berdehem, batuk kering, dan berjalan ke Ye Chong, kamu adalah karyawan baru, ikut aku. Dia pura-pura tidak mengenal Ye Chong, dan memanggil Ye Chong pergi. Dan mereka berdua tiba di kantor di lantai 11. Semua orang masih melihat ke arah di mana Zhao Meiting menghilang. Hanya Liu Cheng dan Wang Tianyu yang memperhatikan bahwa Su Yuqian memanggil Ye Chong pergi. Wang Tianyu berkata sambil tersenyum, saudara Chong pasti mengundang Zhao Meiting ke sini. Bahkan Tuan Su pun terkejut. Sepertinya saudara Chong akan menghasilkan banyak uang, Xiao Jing. Mendengus, apa hebatnya? Lalu dia penuh kecemburuan, dan pada saat yang sama dia bahkan lebih khawatir. Dia takut jika ini terus berlanjut, Ye Chong pasti akan menunggangi kepalanya. Cheng Han merasa sedikit kecewa. Saya tidak lebih jelek dari Zhao Meiting. Tapi dia adalah bintang besar, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ye Chong. Apakah Ye Chong akan tetap menyukaiku? Memikirkan hal ini, dia tersipu malu, dan memarahi dirinya sendiri. Apa yang kamu pikirkan, sungguh tidak tahu malu. Su Yuqian memanggil Ye Chong ke kantor. Dia mencari-cari siapa-siapa, dan dengan cepat menutup pintu. Aku, Chao, Lao Ye. Kamu bahkan tahu Zhao Meiki, luar biasa, bisakah kamu memberiku ide WeChat-nya? Su Yuqian bertanya dengan tatapan mesum, gulungan. Ye Chong berkata sambil tersenyum. Saat ini, Lin Tianqi juga masuk, telinganya bengkak. Di mana Meiting? Ayo, aku belum mengirim bunga ke Meiting. Lin Tianqi berkata dengan kecewa, harimau betina di keluargaku itu terlalu kuat. Mereka bertiga tersenyum, dan kemudian mereka mulai berbicara tentang bisnis. Ngomong-ngomong, Lao Ye, apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak normal dalam 2 hari terakhir? Ye Chong menggelengkan kepalanya. Pengkhianat ini tersembunyi dengan baik, dan aku benar-benar tidak dapat menemukan apapun.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Lin Tianqi. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku sudah punya beberapa ide. Mengapa kita tidak mengagetkan ular-ular itu? Menakut-nakuti ular, Lin Tianqi dan Su Yuqian menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Keesokan paginya, Yang Yufan berjalan dari tempat parkir ke area merokok di lantai bawah gedung kantor. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan akan pergi ke kantor setelah merokok. Sambil merokok, seorang lelaki tua datang, pakaiannya kotor dan wajahnya keriput. Itu tidak lain adalah Lao Wang, pengemudi truk pengangkut. Lao Wang datang sambil tersenyum, direktur yang sedang merokok. Yang Yufan mengangguk, dan tidak terlalu memperhatikan Lao Wang. Setelah itu, Lao Wang juga mengeluarkan rokok keringnya dan menyalakannya. Bau tembakau kering sangat kuat. Yang Yufan mengambil 2 langkah ke samping dengan jijik. Saat ini, Ye Chong kebetulan melewati mereka berdua dan masuk ke gedung kantor. Ini, bukankah ini bos besar kita? Wang tua berkata dengan heran. Yang Yufan terkejut, apa? Menurutmu dia siapa? Aku berkata, dia adalah bos besar perusahaan kita. Ketika aku disentuh oleh orang lain 2 hari yang lalu, dialah yang maju untuk membantuku. Dia juga membawa Gong Xiaoliu membersihkan kekacauan itu. Kata pengemudi Lao Wang, hati Yang Yufan kaget, Ye Chong ini benar-benar tidak mudah. Awalnya, dia hanya mencurigai Ye Chong, tapi sekarang dia yakin Ye Chong berpura-pura menjadi karyawan kecil, dan dia pasti menyelidiki pengkhianat itu secara diam-diam. Pantas saja Ye Chong tidak bisa diusir, dia adalah bos besar perusahaan. Tidak, aku harus segera memberitahu mereka. Yang Yufan memikirkan antek-anteknya. Dia berkata kepada Lao Wang, kamu tidak boleh berbicara omong kosong tentang masalah ini. Kamu tidak tahu, bos besar kita ada di sini dalam tur dengan pakaian rendah. Jika kamu merusak rencana besarnya, berhati-hatilah dan berjalan-jalan, Wang. Ketakutan dan dengan cepat menutup mulutnya, dia telah dengan jelas melihat kemampuan Ye Chong. Yang Yufan berkata lagi, untungnya, saya sudah mengetahuinya sejak lama. Saya adalah orang kepercayaan bos besar kita, tetapi Anda tidak boleh memberitahu orang ketiga tentang hal semacam ini. Tahukah Anda? Wang tua mengangguk berulang kali. Aku tidak mengatakannya, aku tidak akan pernah mengatakannya. Sore itu, Sun Yuanshan secara pribadi datang dan mengumumkan, rekan-rekan yang terhormat, perusahaan memberi kami hadiah sebagai pengakuan atas kerjasama departemen penjualan kami dengan bintang lini pertama. Jadi saya memutuskan untuk mengadakan aktivitas membangun tim akhir pekan ini. Kegiatan membangun tim, Xiao Jing bertanya dengan cemas, mau kemana? Tentu saja New Xinshan, kata Sun Yuanshan. Setelah mendengar nama tempat ini, semua orang terdiam. Kegiatan tim building mereka selama 5 tahun berturut-turut semuanya di Gunung Niuxin. Seindah apapun pemandangannya, mereka tetap merasa mual. Hanya Sun Yuanshan yang membawa departemen ke sana setiap tahun dengan penuh kegembiraan. Semua orang tampak tak berdaya, tanpa minat sama sekali, dan bertepuk tangan dengan lesu. Mendengar tepuk tangan meriah, Sun Yuanshan mengangguk puas. Dia berkata, melihat kamu begitu antusias, aku sangat puas. Kemudian, Sun Yuanshan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Apa yang harus dilakukan atau dilakukan semua orang? Mereka tidak bersemangat sama sekali karena ingin bersatu. Setelah setengah jam, Sun Yuanshan berlari lagi dan mengumumkan kepada semua orang, rekan-rekan yang terhormat, untuk memuji departemen penjualan kami karena mengundang bintang top untuk bekerja sama. Perusahaan memberi kami hadiah, jadi saya memutuskan untuk mengadakan pembangunan tim akhir pekan ini. Acara. Liu Cheng datang dan berbisik kepada Sun Yuanshan, Menteri Sun, Anda telah mengumumkan. Oh, benarkah? Sun Yuanshan menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, oh, jadi saya salah tempat. Aku mau ke kantor penjualan kedua. Kenapa aku datang ke yang pertama? Hahaha, katanya dengan senyum palsu, dan mundur. Sabtu ini, Departemen Penjualan Perusahaan pergi ke Danau Niuxin untuk membangun tim. Danau Niuxin terletak di kota tua di sebelah timur Luzhu dan merupakan salah satu tempat pemandangan terkenal di Luzhu. Seluruh danau dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi. Di musim panas, air danau jernih,
dikelilingi oleh pepohonan hijau dan angin sepoi-sepoi. Sekarang musim dingin, seluruh danau membeku, dan 2 taman bermain es telah dibangun di tepi danau. Banyak orang bermain di sini, seluncur es, mobil salju, dan seluncuran salju. Seluncuran salju adalah permukaan es yang dituangkan dari lereng danau, dan ban dapat meluncur turun darinya, dan dapat meluncur hingga jarak beberapa ratus meter. Setiap hari, danau itu penuh dengan canda dan tawa. Di tengah danau terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Niuxin. Pulau Niuxin adalah pulau terpencil dengan hutan batu mentah di dalamnya, dan bisnisnya biasanya sangat panas. Sun Yuanshan juga memesan hotel turis di sini melalui hubungannya. Ye Chong dan rombongannya datang ke danau, bersiap untuk membawa kereta luncur anjing ke Pulau Niuxin. Orang yang bertanggung jawab di sini memberitahu mereka bahwa ada kemungkinan besar badai salju hari ini. Saat mereka berbicara, kepingan salju sudah berjatuhan di langit. Namun, selama kamu tiba di Pulau Niuxin tepat waktu malam ini, badai salju akan berhenti keesokan harinya dan tidak akan menunda jadwal hari berikutnya. Sun Yuanshan mengangguk, "Oke, kalau begitu, ayo berangkat secepatnya mungkin, ayo pergi." Kemudian, semua orang datang ke titik awal kereta luncur anjing. Kereta luncur ini sangat besar sehingga dapat menampung 8 atau 9 orang, dan ditarik oleh lebih dari 20 anjing kereta luncur putih. Anjing kereta luncur itu terengah-engah, hidungnya tertutup es, tubuhnya seputih salju, dan besar. Ketika melihat seseorang datang, dia merengek. Di kereta luncur pertama, Menteri Sun dan staf dari Departemen Penjualan Pertama, dan Ye Chong juga ada di sini. Di kereta luncur kedua, ada semua karyawan dari kantor penjualan kedua. Sebelum pergi, Yang Yufan datang dan bertukar tempat dengan Wang Chao. Yang Yufan duduk di perahu kedua, dan Wang Chao juga dengan senang hati pergi ke perahu pertama, tepat waktu untuk mengobrol dengan Ye Chong. Setelah itu, terdengar suara cambuk yang tajam, diikuti oleh gonggongan anjing satu demi satu, dan semua orang berangkat. Sun Yuanshan duduk di sebelah master kereta luncur, memandangi pemandangan yang tertutup putih dengan riang. Master kereta luncur berkata, "Ini adalah waktu yang paling tepat bagimu untuk datang ke Pulau Niuxin. Pemandangan salju di Pulau Niuxin sangat indah." Xiao Jing dan Liu Cheng duduk bersama, terlihat seperti sedang jatuh cinta satu sama lain. Lu Yang duduk di belakang mereka, ke depan. Itu adalah tampilan menjijikkan dari 2 orang yang intim, dan melihat ke belakang, itu adalah wajah kayu Wang Tianyu. Dia mengeluh dalam hatinya, lebih baik pergi ke taman hiburan bersama Chen Taixing, itu sangat membosankan. Cheng Han duduk dengan tenang di samping, menoleh untuk melihat pemandangan yang jauh. Matahari tepat, ditaburkan di atas es seperti lapisan benang emas. Sedikit cahaya kemasan terpantul di wajah Cheng Han, tapi ada kecantikan yang aneh. Ye Chong sedang mengobrol dengan Wang Chao. Wang Chao adalah teman sekelasnya di sekolah menengah pertama, dan keduanya mengingat cerita sekolah menengah pertama dengan penuh minat. "Apakah kamu ingat, suatu kali di kelas matematika, guru matematika bertanya siapa yang mendapat jawaban yang salah, dan seluruh kelas berdiri hanya kami berdua," kata Wang Chao. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ya, kami terlalu jujur pada saat itu." "Tidak," Wang Chao berkata sambil tersenyum. "Saya kemudian mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di kelas yang melakukannya dengan benar." Di kereta luncur lainnya, Ju Chunsu, direktur kantor penjualan kedua duduk di depan. Dia tidak memakai topi, telinganya merah karena kedinginan, dan rambut keritingnya tertiup angin. Duduk di tengah, Chen Jingwei tampak tidak pada tempatnya dengan yang lain, meringkuk di kursi, menatap permukaan es dengan mata kosong. Yang Yufan dan 2 orang lainnya duduk di buritan perahu. Salah satunya sedikit kurus, tetapi ada keganasan yang melekat di wajahnya. Dia adalah Wang Jingyu, kepala kantor kedua saat ini. Orang lain bertubuh tinggi dan kekar, dengan tubuh yang sangat kuat, namanya Lin Ziqiang. Mereka bertiga tampak sibuk, dan mereka semua menatap Ye Chong dengan mata gelap. Yang Yufan bertanya kepada Lin Ziqiang dengan suara rendah,
Bagaimana masalahnya? Lin Ziqiang berkata, "Jangan khawatir, semuanya sudah siap." Wajah Yang Yufan memucat, "Apakah itu berarti banyak orang akan mati?" Wang Jingyu mencibir, "Kalau begitu apakah kamu ingin orang lain mati? Atau kamu sendiri yang mati?" Yang Yufan menelan seteguk air liur. Dia dengan hati-hati melihat dua orang di depannya. Dia tahu bahwa kedua orang ini berbeda darinya. Identitas asli mereka adalah pembunuh. Saat berbicara, Yang Yufan melihat jembatan lengkung batu tidak jauh di depan, dan mereka ingin masuk ke bawah lubang jembatan. Yang Yufan hanya bisa berdebar di dalam hatinya, mereka sangat dekat dengan kereta luncur Ye Chong. Bagaimana jika mereka secara tidak sengaja melukai mereka? Dia akan berbagi pemikirannya dengan Lin Ziqiang. Saya hanya mendengar Ju Chunsu yang duduk di depan tiba-tiba berkata, "Berhenti." Master kereta luncur bertanya, "Ada apa?" "Aku sedikit pusing, aku ingin muntah, tolong berhenti sebentar." Saat dia berkata, Ju Chunsu berpura-pura ingin muntah, dan membenamkan kepalanya di salju di sebelahnya untuk muntah. Master kereta luncur harus menyuruh anjing-anjing itu berhenti. Tapi Ye Chong dan kereta luncur mereka masih bergerak maju. Dengan cara ini, jarak antara kedua kereta luncur dengan cepat dibuka. Yang Yufan kaget, dia tidak mengharapkan keberuntungan seperti itu. Baru saja, dia khawatir dia akan terlibat jika dia terlalu dekat dengan kereta luncur Ye Chong, jadi kereta luncur mereka berhenti. Memikirkan hal ini, Yang Yufan memandang Ju Chunsu dengan ragu. Angin utara hampir meluruskan rambut keriting Ju Chunsu. "Apa yang kamu lihat?" Lin Ziqiang mendorong Yang Yufan, dengan seringai tak terlihat di wajahnya. Yang Yufan menggelengkan kepalanya ketakutan. Setelah itu, Lin Ziqiang mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan teks yang sudah diedit. Hanya ada dua kata di pesan teks. Tindakan, sebuah truk besar berhenti di kepala jembatan pelengkung. Pengemudi truk kemudian menerima pesan teks. Dia segera menyalakan truk dan melaju ke jembatan lengkung. Ketika dia sampai di tengah jembatan, dia tiba-tiba memutar setir dengan keras, dan truk besar itu mengeluarkan suara bergesekan dengan tanah. Segera setelah itu, truk itu menabrak pagar jembatan lengkung. Pada saat yang sama, pengemudi truk besar itu melakukan lompatan dan melompat keluar dari mobil. Boom! Dengan suara keras, truk besar itu menabrak pagar dan jatuh dari jembatan lengkung bersama dengan batu-batu besar dan puing-puing. Pada saat yang sama, kereta luncur Ye Chong baru saja tiba di lubang jembatan. Perhitungan waktunya pas, posisi truk jatuh pas banget nabrak kereta luncur. Semua orang tercengang, jeritan dari Xiao Jing, Lu Yangyang dan yang lainnya bahkan bisa menghancurkan seluruh permukaan es. Setiap orang merasakan kegelapan jatuh dari atas kepala mereka, dan hanya ada satu kata yang tersisa di hati mereka, malapetaka. Saat truk besar jatuh, mereka akan hancur menjadi saus daging. Di kereta luncur kedua, Lin Ziqiang dan yang lainnya menunjukkan senyum dingin. Di antara petir dan batu api, Ye Chong mendengus dingin, diam-diam membangkitkan energi naga. Tiba-tiba, jaring tak terlihat muncul di atas kepala semua orang. Mereka hanya merasakan makanan hitam di atas kepala mereka. Memanfaatkan waktu ini, anjing kereta luncur sudah menarik kereta luncur dan berlari keluar. Ye Chong mengertakkan gigi dan bertahan sejenak, tetapi dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu dia mengendurkan kekuatannya, batu besar dan truk itu jatuh lagi. Namun, kereta luncur telah memasuki lubang jembatan, terhuyung-huyung dengan truk batu, dan lolos dari malapetaka. Ledakan, dengan suara keras, batu besar dan truk langsung menghancurkan lubang besar di es, dan retakan seperti jaring laba-laba membentang ratusan meter jauhnya. Kejutan besar membuat kereta luncur Ye Chong terbang. Dengan suara teriakan, kereta luncur itu terbang ke atas lalu jatuh lagi, dan semua orang merasa ususnya rusak. Tapi Cheng Han tidak mengambil pegangannya dan terlempar keluar oleh kereta luncur. Ye Chong ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Karena dia baru saja mengaktifkan energi naga dari udara untuk menahan bertonton benda berat, meskipun dia hanya bertahan sedetik, dia sudah mencapai batas atasnya. Pada saat ini, dia terengah-engah,
seolah-olah tubuhnya telah dilubangi. Ingin menyelamatkan Cheng Han juga tidak berdaya. Saya melihat Cheng Han terlempar keluar oleh kereta luncur dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menabrak dinding lubang jembatan dengan keras. Terdengar ledakan, boom, yang keras, semua orang berkata di dalam hati mereka, sudah berakhir. Kekuatan yang begitu besar menghantamnya, dan itu pasti menghancurkan orang menjadi daging cincang. Cheng Han menabrak dinding, membuat lubang di dinding, dan kemudian, Cheng Han langsung jatuh ke dalam lubang es. Baru saat itulah Ye Chong memulihkan sedikit kekuatannya, dan dia melompat ke dalam air. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di samping Cheng Han. Wajah kecil Cheng Han pucat karena ketakutan, anggota tubuhnya mati rasa karena kedinginan, dan dia terus meronta-ronta di air, berteriak, "Tolong, tolong!" Kamu bergegas ke sisinya dan meraih lengannya. Kebanyakan orang secara tidak sadar akan mengambil segala sesuatu di sekitar mereka setelah jatuh ke air. Oleh karena itu, tidak mudah menyelamatkan orang yang jatuh ke air, kecuali Anda memiliki pengalaman yang kaya, mudah berbahaya. Cheng Han tidak bisa berenang sama sekali, dan dia tidak tahu apa yang dia ambil dalam kebingungan, jadi dia tanpa sadar mendorong Ye Chong ke bawah, dan kemudian menyangga tubuhnya keluar dari air. Untungnya, kekuatan Ye Chong hebat, dan dia melepaskan diri dari perjuangan Cheng Han. "Jangan bergerak, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Cheng Han tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, tapi dia masih meronta-ronta di dalam air. Ye Chong tidak punya pilihan selain memeluk erat tubuh Cheng Han. Dia hanya merasakan tubuh lembut Cheng Han menempel di tubuhnya yang dingin. Kemudian, Ye Chong menendang kakinya dan melompat keluar dari lubang es seperti ikan. Wang Tianyu dan Wang Chao sudah mendekat, dan mereka bekerja sama untuk menarik Cheng Han kembali ke kereta luncur. Yang lainnya semua ketakutan dan tercengang, mereka hanya duduk tak bergerak di posisi semula dan menyaksikan dengan tercengang. Cheng Han tidak menderita luka apapun, tetapi dia tersedak beberapa teguk air dan pingsan. Wang Tianyu berteriak, "Oh, Cheng Han sudah mati, apa yang harus saya lakukan?" Ye Chong melihatnya dan berkata, "Tidak apa-apa, itu hanya tenggelam, berikan pernapasan buatan." Mulut, dan mencium mulut kecil Cheng Han, menatap Cheng Han dari dekat, kulitnya sehalus susu, dan masih ada tetesan air di bulu matanya yang panjang. Kedua bibir montok itu tepat, penuh pesona yang lembut, tetapi kali ini sedikit ungu karena kedinginan. Hati Ye Chong tergerak, Cheng Han ini cukup cantik. Saat mulutnya hendak mencium, Cheng Han tiba-tiba memuntahkan seteguk air dengan suara, puff. Ye Chong diludahi di seluruh wajahnya, dan menyeka wajahnya tanpa berkata-kata. Kemudian, Cheng Han terbangun setelah batuk beberapa kali, dan dia perlahan duduk, apakah aku sudah mati? Ye Chong tersenyum, kamu masih hidup. Cheng Han masih shock, dan kemudian teringat memikirkan apa terjadi barusan, dia sepertinya mengalami mimpi buruk. Melihat bahwa Cheng Han baik-baik saja, semua orang menghela nafas lega. Saat ini, Cheng Han tiba-tiba bersin dan tubuhnya bergetar. Dia baru saja jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya basah kuyup, dan sekarang angin utara bertiup, ada baiknya dia tidak mati kedinginan. Seluruh tubuh Ye Chong juga basah, tapi dia bukan manusia biasa, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan hawa dingin. Jika dia tidak ingin bersikap seperti orang normal, Ye Chong bahkan bisa pergi tanpa pakaian dan tidak akan merasa kedinginan. Cheng Han tidak dapat melakukannya tanpa Cheng Han. Jika ini terus berlanjut, Cheng Han akan segera mati kedinginan. Sun Yuanshan berjalan mendekat dengan gemetar, dan berkata, "Baiklah, kenakan pakaianku dulu, agar tidak membekukan anak itu." Setelah mengatakan itu, dia akan melepas jaketnya. Namun, begitu dia membuka kedua kancingnya, dia menggigil kedinginan. Ye Chong buru-buru menyuruh Sun Yuanshan untuk tidak melepasnya. Jangan biarkan Cheng Han tidak melakukan pemanasan, lalu membekukan Sun Yuanshan rusak. Wang Tianyu menawarkan diri untuk melepas pakaiannya dan mengenakannya pada Cheng Han. Cheng Han mengangguk penuh terima kasih kepada Wang Tianyu. Namun, sepotong pakaian sama sekali tidak berguna,
dan Cheng Han masih merasakan hawa dingin yang menggigit, merasa seperti akan mati kedinginan. Ye Chong duduk di sebelah Cheng Han, dan memegang dua tangan kecil Cheng Han dengan kedua tangan, yang terasa halus dan lembut, selembut dan tanpa tulang seperti nefrite yang hangat dan harum. Segera setelah itu, dia menuangkan energi naga ke tubuh Cheng Han melalui telapak tangannya. Cheng Han langsung merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya, dan saat itu tidak lagi dingin. Dia memandang Ye Chong dengan heran, tidak mengerti bagaimana Ye Chong melakukan ini. Ye Chong hanya tersenyum, "Saya terlahir dengan tangan yang panas." Lu Yangyang, Xiao Jing dan yang lainnya sangat tidak senang melihat pemandangan ini. "Ye Chong, apakah kamu ingin menganggukkan wajahmu? Mengapa kamu meraih tangan Xiao Han kami?" Xiao Jing berkata dengan dingin. Lu Yangyang berkata dengan jijik, "Benar, kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini, bukan? Kami juga bisa menghangatkan tangan Xiao Han tanpa kamu perlu berpura-pura menjadi orang baik. Xiao Han adalah dewi perusahaan kami. Jangan berpikir bahwa jika kamu menyelamatkannya sekali, kamu bisa membiarkannya pergi." Dia setuju dengan tubuhnya. "Cepat singkirkan kuku babi besarmu," kata Xiao Jing, dan ingin datang dan menarik Ye Chong. Saat ini, Cheng Han berkata kepada mereka, "Xiao Jing, Yangyang, jangan bicarakan itu, aku merasa cukup nyaman sekarang." Bersambung.